tim Victim enak banget sih ketika Imperial Justice-nya kena, kemudian ada Shadow Rush dari Rainbow, kemudian di stun dengan menggunakan Petrify, atau malah Sanji-nya dulu yang ngebuka. Jadi inisiatornya antara dari banyak banget sih inisiatornya ya. Imperial Justice-nya dari Sylvana, Tyrant Rage-nya atau Tyrant Revenge-nya Kufra, atau Shadow Rush. Terus digelapin musuhnya. Bingung. Iya. Tapi kalau dari tim Geek Fam bisa main objektif terus-terusan, nggak perang-perang, dan bisa mungkin nge-trigger skill-skill dari tim Victim Esport biar nggak ada kombonya, masih ada kemungkinan sih. Jelas, pasti ada kemungkinan dimanapun terjadi di Mobile Legends ya pastinya ada yang turun naik, Line of menang itu kotak. kalah, comeback, epic comeback itu ada. Yes, tentunya. Jadi kita akan langsung masuk aja ke dalam game yang kedua ini dia. Setelah menelan kekalahan yang cukup pahit, Geek Fam Junior kali ini kembali lagi Clan of Dawn melawan Victim Esport. Pembalasan dendam kah atau tidak? Yes, hanya menggunakan 3 ROM item ternyata, tidak didewain dengan spellnya juga Purify dari kedua marksman. Dan Zachannya memakai sprint ya. Setelah sekian lama Tamus aku melihat di beberapa turnamen akhir-akhir ini biasanya pakai Vengeance ya. Iya. Dan sekarang pakai sprint. Lumayan baru sih, apa dia kepengen ngudak-ngudak orang ketika Inferno dia mau nge-push langsung ke arah tengah. Well, tapi di arah mid bottom lane juga udah terlihat, mid lane pun sudah terlihat. Hanya saling sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Yes, Sanji hanya mengawasi saja atau mungkin malah di pop up. Oke, di pop up ternyata untuk Tyrant Revenge ya, mencoba untuk diamankan dengan bouncing ball. Nggak dapat ternyata, masih ada Zachan juga, masih ada flicker ke arah belakang. Tapi tidak jadi yang rusuh. dapat itu adalah dari Wong Kokonyo. Doyok bukan gagal Doyok. untuk mengamankan iya. blue buff yang dia harusnya bisa dapatkan. Tapi memang rusuh banget sih dari Victim Esport. Mereka datang, timingnya walaupun kurang on point, tapi membuat Doyok kehilangan blue buffnya. Burst fireball-nya miss, tidak ada cooldown. Dan bahkan tadi Serentor ini juga nggak kena, tapi Doyoknya masih mencoba untuk ya farming aja walaupun kehilangan tadi satu blue buff-nya. Untuk energy transformation dia, Sanji nggak nyampe ternyata. Air Revenge sususan dikeluarin buat ngeganggu-gangguin Sanji, ngebabysit dari Sanstoy. Akhirnya Sanstoy ditemenin, tapi kali ini mereka bergerak ke top lane. Ada Joker dan juga Kirito sudah melihat pergerakan dari mid laner Victim Esport, memilih untuk menghindari, tapi Wongkoko datang. Dunpo, no, belum ada, tapi zaman force sudah dikeluarkan. Kirito mencoba untuk kabur saja, menghindari peperangan yang ada, tapi Wongkoko tertinggal, masih bisa menahan. Joker pun hanya saling nge-trade damage aja, nggak ada yang berani berkomit lebih. Tapi Purify sudah dikeluarkan Kirito, mungkin untuk next team fight-nya bakal lebih enak untuk mengincar, tapi lihat terkena stun dan bahkan terkena silence first blood. Langsung diamankan oleh seorang Sanstoy dengan menggunakan Synchro Vision dan juga satu Chrono DC tadi. Kita lihat juga di arah mid lane-nya mencoba untuk dapetin Doyoknya juga. Purify sudah di pop up, tidak ada flicker, tidak ada satu hit lagi mungkin. Langsung didapatkan dengan pasif juga dari Sanji. Lihat di body block, baik banget. Sanjinya berkorban untuk seorang Harith. Oh my god, baik banget loh. Yep, diseret begitu aja. Dan super dive juga dari keduanya. Kali ini Rainbow fokus untuk farming lagi. Wongkoko tadi jadi korban, Doyok juga jadi korban. Mid lane penuh berdarah rupanya. Yes, dibantuin sama Sintig karena tadi sudah di shutdown Sanjinya. Dan mungkin akan ngezoning ke arah Turtle. Sudah mulai muncul di menit ketiga dari Sintinya dan juga dari Hellcard-nya. Oh, 5 orang kayaknya ini. Ini bakal team fight 5 melawan 5. Tyrant Rage-nya. Tapi lihat nggak sampai untuk menggunakan Chrono DC dan bahkan Wongkokonya juga sekarang, tapi masih bisa untuk ditahan kah? Kenapa tadi nggak ditendang ya? Atau sudah? Ada Dark Knight Falls. Oke. Tidak terlihat. Masih ada, dia belum ditendang. Aku pikir ditendang. Karena ada Dark Knight Falls, jadi daripada mereka nggak ngerti apa yang akan terjadi, atau mungkin mereka kepikiran bahwa wah apakah Rainbow datang, ketika ada Dark Knight Falls keluar. Blind spotnya banyak sekali, tapi Zachan di arah bottom lane sudah terlihat ada Rainbow seorang diri. Doyok pun datang, Beowulf Dragon mengunci pergerakan dari Rainbow. Rainbow gagal untuk kabur. Dan di arah atasnya juga 2 hero di tim Victim harus hilang di atas dan di bawah, Sinting dan juga Rainbow-nya. Yap, tumbang satu persatu. Victim Esport
pick off di lane yang berbeda. Kali ini pergerakan dari Geek Fam Junior terlihat lebih mantap. Mereka berjalan bersama-sama mencari pick off demi pick off. Dan Zaman force ke arah Jokernya. Tapi dilihat Jokernya masih ada flicker, harusnya bisa kabur tapi tidak terkena untuk Chrono Dash terakhir ya. Wong Koko masih cooling down untuk spell, atau kita lihat juga di arah bawah. Dilanjutkan lagi, masih ada satu Deadly Stinger dari Rainbow-nya. Didapatkan poin kill sama seorang Hellcard. iya, Flame Shot pun juga membantu dia. 3 hero langsung mengoyak-oyak Zachan. Tapi kali ini berlanjut. Mongoko bertemu dengan Shinting. Hanya saling nge-trade damage tentunya. Tapi Shinting kali ini udah melihat ada 3 hero yang ada di arah mid lane. Tapi Rainbow lagi-lagi punya dunianya sendiri. Rainbow terus-terusan bermain split push, fokus terhadap objektif, dan Geek Fam kehilangan turret di arah bottom lane-nya. Tapi di arah top lane, Summon Force sudah di pop up, Joker pun menjadi korbannya. Gak ada flicker, nggak bisa kabur tentunya. Bener banget, karena udah digunain dari flicker dan bahkan lihat satu hit terakhir diamanin sama Sanji. Dicolek doang tadi sama Kufranya. Dicolak-colek, dicolak-colek. Sanstuy, buff-nya ada 2, bahkan ada 3. Nggak bisa di-stack ya. Nggak bisa. Cuma Tidak dapetin bisa. untuk tambahan sama EXP juga. benar sekali. Dan daerah mid lane masih belum dibuka juga untuk Tyrant Rage-nya, menunggu untuk Turtle yang kedua dalam 5 detik lagi. Tamusnya mau diincerkah? Tidak, sampai Tyrant Revenge-nya. Dan cukup menarik kali ini, Victim bermain sangat amat objektif. Langsung diamankan juga untuk Turtle ya. Ada Divine Judgment Sinting. Imperial Justice-nya hanya untuk mundur. Dan tampaknya lihat dia memakai. Oh, baik banget. Enggak, ternyata nggak bisa. Tapi sempat dia berpikir untuk dapetin absorb damage dengan menggunakan skillnya. Tapi lihat masih ada Sanji juga mengincar ke arah Kirito. Dicari Kiritonya di mana, masih ada burst fireball ya, yang cukup menyakitkan. Dibakar begitu aja sama seorang Valir. Respon yang sangat cepat dari tim Victim Esports kali ini. Mau dilawan kah? Offlane tertukar dengan marksman-nya. Geek Fam Junior kehilangan begitu banyak, tapi masih berlanjut tentunya di arah top lane. Sanjinya masih ngotot, bouncing ball dikeluarkan dan say goodbye to Joker. Oh, santuy dapetin satu lagi Chrono Dash dan bahkan Synchro Vision juga. Langsung didapatkan dari Kiminya, nggak ada spell lagi dia. Mau Purify juga susah, hanya speednya bentar doang, ngilangin efek slow-nya juga cuma sebentar. Yes, mulai diporak-porandain satu persatu leaning dari Geek Fam Junior. Top lane-nya sudah berhasil diamankan, bottom lane-nya pun demikian. Sanstuy masih bertahan di arah bottom lane, bahkan Zaman Force juga di pop up, mencoba untuk mengganggu, mengusir Zachan. Tapi kali ini sepertinya Sanstuy yang bakal diusir. Mongoko datang, Way of Dragon langsung dikeluarkan, Kirito pun datang. Speedy Light Bill sudah dikeluarkan. Sanstuy mau kemana? Mau ke map bro, tidak bisa, tapi on my way datang. Dan Masih Sanstuy hidup masih dong. selamat. Oh, dan ada Zaman Force ternyata ke Lara Mongsar. Lihat dia tidak kemana-mana, malah dia membalikan keadaannya, dibantu oleh teman-temannya. 3 hero langsung hilang dari Geek Fam Junior. Wow. Ini kayaknya gara-gara di sini juga menahan terlalu lama, cepet banget di sini gerakannya dari Victim Esports ke arah bottom lane. Ngeliat Sansuy, masih bisa, ayo backup. Dan Sansuy-nya pakai Chrono Dash-nya juga bagus banget, lalu ada Dark Knight Falls terakhir dan ngebuat teman-teman dari Geek Fam Junior buta. Ini ngeliat Sansuy pada langsung kalap semua kayaknya. Yes, dia pakai pasif dari Chrono Dash-nya untuk dapetin absorb damage. Dan juga dapetin dari ini ya, retribution dia tadi. Dia sempat nge-retri musuhnya untuk dapat absorb tambahan. Dan di arah atas tidak ada Soul System dikeluarkan, belum ditarik sama Joker dan Divine Judgment, dan bahkan Imperial Justice-nya masih miss, belum masuk ke dalam lingkaran-lingkaran menyebalkan. Belum kelihatan sih sebenarnya dari Lihat Sylvana tuh. sendiri. Lihat Sanjinya. Oh my god, padahal ada flicker tapi langsung di bouncing ball, tidak boleh nge-flick out. Dan bahkan di arah mid lane-nya kebuka bebas harusnya. Enggak sih, masih bisa di def sama Mountain Side ya. Yes. Pavilion datang. Mau di Masih def bisa, tapi arah top lane-nya Sinting fokus ke area top turret, di arah mid turretnya juga terbagi. Kali ini Geek Fam Junior mencoba mendefense 2 laning, tapi mereka harus kehilangan di arah mid lane-nya. Dan bahkan inhibitor sudah mulai dicolek-colek. Sanji berani banget masuk ke arah belakang, lini belakangnya, tapi belum bisa mendapatkan apapun, hanya objektif. 2 objektif sudah dikantongi oleh Victim Esports. Geek Fam Junior menyisakan inhibitor saja. Dan cukup menarik juga item yang dipilih sama Sanstuy. Dia nge-upgrade untuk Villager X-nya menjadi yang ke level 3.
untuk mendapatkan lebih banyak banget. Lihat tuh absorbnya masih tebal banget untuk defense-nya. Dia tetap berani dan masih bisa survive. Enggak mati juga. Dengan 15 stack-nya. Ini defense-nya Dan bakal gila. tebal banget ya tuh. Sansui against all. Nah, Oke. berani semuanya dilahap-lahap. Menira mid lane juga udah, pokoknya ini Victim Esport ngekandangin Geekfam Junior, nggak ngasih mereka keluar dari areanya mereka. Dan seharusnya kalau mereka nggak bisa ngelakuin pick off, mereka akan mengarah ke arah Lord yang sebentar lagi bakal datang. Nyaris saja. Lihat. Karena DC ke ini ya, ke arah jungle yang bawah ke rock ursanya. Tidak di sini Geekfam Junior. Mereka mencoba untuk menahan dan ada dalam Purify. dikeluarkan. Mencoba untuk mencari siapa, ternyata gagal mendapatkan Kimi sehingga mereka memilih untuk mundur Lord saja. dulu kayaknya sih. Yes. Kalau nggak bisa ngelakuin pick off, Lord. Dan setelah mereka gagal untuk melakukan pick off, Lord lah yang menjadi sasaran mereka berikutnya. Victim Esports mencari cara, tapi Geekfam Junior sepertinya nggak akan kasih gratis gitu aja. Sayang sekali. Tapi lihat masih bisa untuk Chrono Dash. Walaupun tadi sedikit miss dari Tyrant Revenge ya kalau nggak salah ya, dari seorang Kuvra. Yap. Tapi kali ini Geekfam Junior kehilangan Joker dan Victim Esports terbuka lebar dari sisi Lordnya. Setelah berhasil nge-push lane-nya dengan cepat, Victim Esports terbuka lebar untuk tak diganggu dalam menaklukkan Lordnya. Yes, udah mulai goldnya jauh banget sih. 37.000 udah beda 10.000 di menit 10. Bener-bener enak banget farmingannya. Dan bahkan point killnya dari Suns tuh juga sudah mendapatkan godlike-nya. Mencoba untuk di stun. Tidak perlu shadow rush, tidak perlu di silence. Dan Wong Koko padahal dalam 5 detik lagi dia punya flicker. Tapi sayangnya lihat Sanji nggak mau ditutup pergerakannya dengan bom simbol. Masih bisa untuk cabut. Dan menunggu untuk Lordnya datang di arah mid lane ternyata. Iya, yang penting tinggal top lane-nya ditahan, bottom lane-nya di-push lagi. Lalu setelah itu Geekfam Junior bakal bingung mereka mau defense yang mana. Ketika semua lane-nya ke-push seperti ini. Lordnya udah mulai, bottom lane-nya juga minionnya mulai jalan, tapi seharusnya Victim Esports bakal memfokuskan ke arah mid lane-nya. Udah mulai memasuki base milik tim Geekfam Junior. Tyrant Rage belum di pop up, baru Tyrant Revenge saja dan bahkan langsung ditarik, tapi Kara yang salah kayaknya Sintingnya diincar. Tapi lihat damage terlalu besar, bahkan lihat santuinya masih bisa untuk Chrono Dash dan dapetin satu lagi, 1 untuk 1. Sinting terlalu dalam keadaan terlalu jauh dan Joker menjadi korban 1 untuk 1, tapi Dark Knight Pulse lagi di pop up mencoba untuk mencari siapa. Itu begitu jauh dan tidak ada yang bisa mereka take down. Sanji malah yang kali ini dalam bahaya. Sansu dan Daman Force, lihat mengincar Karinya pinter banget, tapi masih ada Rose Gold Meteor dari Kari yang masih bisa survive. Wong Koko juga masih bisa untuk cabut dengan menggunakan flicker. Dan wave minion yang sudah mulai hadir lagi dari bottom lane. Sanjinya yang mencoba nge-push. Damage-nya gede banget Sanji. Masih bisa hidup kah? Masih bisa dong. Buset. Apalagi lagi juga dia pakai bouncing ball, semua damage ada harus melalui shieldnya. Dan Victim Esports bergagal untuk menaklukkan game ini. Memasuki menit yang ke-13, Geekfam Junior masih bisa bertahan. Bong Koko dalam masalah, menendang langsung Wave of Dragon ke arah Sansuinya pun tumbang akhirnya. Imperial Justice-nya dan bahkan Rainbow-nya mengincar ke arah belakang. Masih ada Purify juga nggak jadi dikejar sama Kadal Gurun satu ini. Dari Doyoknya masih bisa untuk cabut. Mau lompat ke belakang dikejar. Nggak jadi ya. Dan ini adalah kematian pertama bagi Sanstoy, akhirnya meninggoy. Akhirnya ya. Akhirnya setelah banyak banget berkali-kali Geekfam Junior untuk mencoba untuk menaklukkan Sanstoy, tapi gagal terus. Tapi dia dapat teman surprise. Zachan tidak mengira bahwa teman-teman Victim Esports masih berada di jungle milik mereka, bersembunyi di bush. Dan happy birthday, kejutan. Tapi masih 70 detik lagi untuk Lord yang kedua di atas menit 12. Masih menunggu untuk Sanstoy yang akhirnya ya tershutdown. Yes. Setelah pertama kalinya. Setelah 13 menit lamanya. Betul, Geekfam Junior masih bisa menahan kali ini. Dan Sanji sudah bertemu Dark Knight Fall dari Rainbow Surprise. Karena mana rupanya Joker yang menjadi korban utama, tapi Wave of Dragon mengarah ke arah Sanji. Semuanya langsung komit, tapi ada Immortality. Zaman Force di pop up mencoba untuk menyelamatkan Sanji. Bouncing Ball dikeluarkan, memberikan damage, memberikan shield tambahan, dan damage tak bisa masuk
ke arah Sanji yang begitu tipis. Dari belakang Influence Jasmine-nya pun keluar dari Sinting. On point sekali, tersisa 3 player saja dari Geekfam Junior. Benar banget, dan diganti lagi itemnya. Ada satu item tambahan Winter Truncheon dari Sanstuy-nya. Karena mungkin dia takut keculik dari Kaja atau mungkin cowoknya lagi. Kapok ya. Apa yang diganti itemnya? Oh, ini apa, sayapnya ya. Queen Swing-nya diganti. Dan dia nggak pakai item jungle-nya juga dijual. Tenjangannya udah dibuang dan Lord pun hadir. Kembali lagi Geekfam Junior, mereka terlalu sibuk untuk nge-push laning-nya. Di arah top lane minionnya harus diberesin dulu sebelum mereka berjalan ke arah Lord-nya. Dan tepat kali setelah membersihkan minion, mereka ingin mencoba untuk melakukan sesuatu. Madam maksimum charge di pop-up tapi sudah terlalu terlambat sebenarnya. Sanji sudah diingat dengan sangat baik. Sedikit lagi, satu bar lagi dari Victim Isol mendapatkan Lord-nya dan berhasil. Dan dikejar sama Rainbow-nya, tapi nggak bisa ternyata. Maksimum charge hanya untuk ke arah bus saja. Menunggu untuk Lord-nya jalan. Dan di arah tengah lagi, karena sudah hilang ya inhibitor turret-nya di arah tengah. Damage-nya nih udah enak banget si Rainbow. Dia bikin apa ya? Scarlet apa Windtalker ya? Windtalker sih kayaknya. Cepat buat banget ya. movement speed. Lipir Lordnya datang ke arah mid lane. Di arah top lane-nya minion juga udah mulai jalan. 2 lane bakal di-push dari Victim Esports Geekfam Junior. Coba untuk pertamaan zaman force-nya udah dikeluarkan. Zacha menjadi serahanan di depan. Immortality-nya pecah. Begitu pula dengan Lord-nya. Tapi Zacha-nya hanya bisa bertahan sesaat doang. 4 hero dari Geekfam masih ada. Coba untuk melakukan sesuatu. Joker ngeseret siapa Joker? Sinting, selalu Sintingnya yang diseret. Dan bahkan lihat Kirito-nya masih ada Purify juga, tapi darahnya sekarat. Dan zaman Force tiba-tiba dikeluarkan. Wongkoko masih ada Chronodes juga, dan ditendang Rainbow-nya. Satu hit lagi mungkin sama On My Way dan sama Rainbow. Legendary didapatkan dan Imperial Justice digunakan, tapi lihat base-nya langsung hancur begitu saja. Dilus lagi nggak kepalanya nih? Lus ya? Enggak. Enggak. Biasanya dia elus